Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Tabroni, salah satu mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, akan menyajikan materi pembelajaran ekonomi di SMK Muhammadiyah Kandang Haur kelas 10 tentang kelangkaan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini berguna dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Imam minta maaf karena yang di samping tolong saya kasih di sudah. Kalau sudah, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita baik semua. Bertemu lagi dengan materi ekonomi untuk SMA Muhammadiyah Kandang Haur. Sebelumnya kita sebelum lanjut ke materi sudah berdoa. Oke, pimpin salah satu dari saya minta berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, maka kita baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan untuk anak-anakku, untuk hari ini jujur kita harus semangat. Kenapa? Karena mau nggak mau ya, walaupun kita dalam keadaan cuaca panas ya lumayan, tapi dengan tidak mengurangi rasa capek kita, lelah kita hari ini akan membahas tentang ilmu ekonomi, yaitu tentang ilmu kelangkaan, di mana pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu tak terhingga, sedangkan keterbatasan sumber dayanya itu terbatas. Akan tetapi pagi hari ini menjelang siang, Pak Imam mau bertanya ke Anda masalah tadi malam. Tadi malam ada sebagian desa kita itu yang terkena dampak, yaitu mati lampu. Kenapa? Karena memang seharusnya itu bulan November nyampe bulan Desember rata-rata itu sudah turun hujan. Akan tetapi karena situasi dan cuaca yang begitu ekstrim, maka berubah. Harusnya sudah masuk ke musim penghujan dan ternyata baru alhamdulillah tadi malam kita mendapatkan hujan. Kan tetapi ya tadi giliran hujannya turun, secara otomatis kalau di daerah kita, di daerah pesisir, rata-ratanya giliran musim penghujan pasti diiringi dengan api lampu. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kelangkaan. Kenapa dibilang langka? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu masih membutuhkan yaitu alat penerangan. Sebelum kita melanjut ke materi, alangkah lebih baiknya coba Pak Imam pengen mengetahui situasi dan kondisi perasaan yang
miliki. Oke, kita keluarkan dulu. Akan tetapi tadi kita sebelum melangkah kita bikin kesepakatan terlebih dahulu. Artinya apapun keputusannya kita harus melaksanakannya. Contoh, hari ini kita boleh menggunakan HP atau tidak kesepakatannya? Boleh. Kalau boleh berarti kita pakai HP. Tapi kalau nggak usah pakai HP, berarti secara otomatis kita nggak boleh menggunakan HP. Paham? Hari ini kita coba yang merasa coba angkat tangan kalau boleh menggunakan HP. Angkat tangan kan? Pak, saya boleh. Boleh, silakan Pak, angkat tangan. Coba, yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hampir semuanya yang kita hari ini menggunakan HP. Coba keluarkan HP-nya. Imam pengen tahu apa yang ada di perasaan. Coba ada yang namanya emotion. Ada. Coba hari ini perasaan coba tuangkan lewat HP tersebut. Kalau lagi senang, gambarnya bagaimana? Kalau lagi sedih, gambarnya lagi apa? Silakan. Coba Mas Diki. Coba boleh lihat Pak Imam. Gambarnya kayak apa? Sudah? Belum? Mas sama senyum. Sama. Coba diperlihatkan. Oke. Lagi tersenyum. Ambil. Mana musuhnya? Lagi bersedih kan? Oh, lagi tersenyum. Oke. Muhammad Al-Husain sama. Berarti rata-ratanya tersenyum semua. Tidak ada yang bersedih. Oke. Kita lanjutkan untuk ke materi. Alangkah lebih baiknya coba kita matikan dulu HP-nya, kita taruh di atas meja. Coba ikuti instruksi Pak Imam. Duduk tegak, kita mempraktekkan metode stop. Apa metode stop? Metode di mana kita memfokuskan. Coba kita belajar. Sudah tangannya, dua tangan taruh di atas paha. Duduknya tegak. Sudah? Mas Ibnu sudah? Sampai sudah? Sudah. Oke. Maaf, pasal sudah siap? Oke. Coba konsentrasi, tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan, tahan, buang secara pelan. Oke. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, buang secara perlahan. Sudah. Apa yang Anda rasakan? Lebih ringan. Ambil apa? Itu salah satu triknya. Oke, Pak Bumi, Pak Umam akan mengambil terlebih dahulu. Kita sebelum melanjutkan ke materi. Untuk hari ini ayat ada hadir. Andre Anggara kemana? Nggak ada. Izin. Chris hadir. Marcelino hadir. Oke, terima kasih karena hari ini cuma 4 orang karena sakit kemarin, kecelakaan karena kecerobohan. Oke, baik.
Baiklah, untuk berikutnya kita masuk ke materi. Sebelumnya Pak Imam mau menanyakan, ada yang tahu apa sih arti kelangkaan? Oke, Mas. Kelangkaan itu biasa disebut atau jarang atau tidak banyak ditemui. Sesuatu yang jarang atau Tidak banyak ditemui. tidak banyak ditemui. Oke, ada yang lain? Mas Ibnu barangkali, Mas Hafiz, Mas Nabil. Oke, alangkah lebih baiknya kita lihat coba apa itu kelangkaan. Oke, kelangkaan barang dikenal sebagai scarcity. Dalam ekonomi adalah kondisi di mana jumlah barang ataupun sumber daya yang tersedia atau yang dimiliki itu jumlah barangnya tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, seperti yang minggu kemarin yang Pak Imam katakan, kalau tingkat kebutuhan manusia itu tidak terhingga, dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga, sedang seterusnya. Sedangkan tingkat sumber dayanya itu terbatas. Artinya ya, tadi karena tidak imbangnya, tidak relevannya kurang, jadi maka terjadi kelangkaan. Sedangkan kelangkaan biasanya ya itu disebabkan oleh permintaan yang tinggi, keterbatasan produksi, bencana alam, regulasi pemerintah, gangguan rantai pasokan. Nah, pembelajaran dengan mempelajari barang kelangkaan, peserta didik diharapkan satu dapat mengidentifikasikan kelangkaan tadi. Salah satunya dari kami tadi sudah. Yang kedua, dapat menyebutkan faktor penyebab kelangkaan. Itu yang kedua, faktor-faktornya apa saja Pak? Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, memahami dampak dari kelangkaan tersebut. Terus yang keempat, dapat membuat produk alternatif. Awas, produk alternatif. Jadi bisa berbagai macam alternatif yang akan kita kerjakan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya energi listrik. Kenapa? Kan sumber daya kan banyak. Cuma Pak, kenapa kok bikinnya sumber daya energi listrik? Karena pada tadi malam kita telah melakukan tadi mengantisipasi energi listrik. Oleh karena itu kita cari yang simpel-simpel saja dulu. Karena keterbatasan waktu kita nggak bisa untuk Pak, kalau energi yang lainnya misalkan air bersih, iya bisa, cuma ya tadi pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita satu persatu. Nah, kita akan mempelajari kelangkaan barang dapat berdampak pada tadi kenaikan harga. Secara otomatis kalau barangnya sedikit, secara otomatis harganya akan naik. Begitu juga kalau barangnya banyak, berarti secara otomatis barang tersebut harganya akan turun. Itu hukum pasar. Terus setelah itu kelangkaan dapat memicu peningkatan persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang di dalam masyarakat. Kenapa? Karena wah, ini lagi tren, ini nih yang lagi digemari masyarakat. Secara otomatis pihak
konsumen akan menyediakan barang tersebut. Kenapa? Karena lagi laku-lakunya. Oke, berikutnya permintaan tinggi. Ini dampaknya. Tadi kan secara otomatis giliran kita butuh, secara otomatis permintaan akan meningkat, akan tinggi. Kenapa? Karena tadi permintaan yang tinggi terhadap barang yang langka adalah kondisi di mana banyak konsumen ingin membeli barang atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Perlu diingat bahwa pasar mengatakan apabila permintaan tinggi terhadap suatu barang, maka secara otomatis harganya akan meningkat atau naik. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan keterbatasan produksi. Keterbatasan produksi dapat mengakibatkan kelangkaan tadi, karena kita menginginkan satu benda, satu barang, akan tetapi produksinya terhambat, berarti secara otomatis akan terjadi kelangkaan. Oke. Terus bencana alam, Pak Boni, Pak Imam nggak bisa menerangkan. Kenapa? Karena Akas paham dan Mas juga ngerti. Apabila terjadi suatu bencana, maka secara otomatis buru-buru mikirin yang lain. Udah hidup aja udah. Ya, kenapa? Karena dalam ketiga juga sama, kesehatan, keselamatan kerja, keselamatan. Ya, akan pernah belajar ketiga. Apalagi kita hidup yang sifatnya manusia bersosial. Ini rantai. Nah, alangkah lebih cermatnya dan seperti kesepakatan. Coba kalau yang mau lewat HP boleh scan barcode-nya, tapi kalau Pak sudah perwakilan saja dari Bapak tos sama saja. Kalau yang mau scan silakan scan dulu. Ada yang mau pen? Ini dalamnya itu video pembelajaran tentang pelanggan. Oke. Anda dapatkan setelah melihat tayangan video ini untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya energi. Sejak ada gambarannya, mau bikin apa di otak Mas dan Kakak? Iya? Alat semacam lilin untuk menyalakan di dalam mobil. Alat semacam lilin. Ya. Ada yang lain? Jadi tugas Anda kayak gini. Nanti AA dan Mas bentuk kelompok yang jumlahnya minimal 4 orang, ya, maksimal 5. Cuma kalau menurut Pak Imam, alangkah lebih baiknya makin sedikit itu makin baik. Kenapa? Karena biar nanti terkoordinir, ya. Kenapa? Karena kalau makin banyak nanti agak sedikit sulit. Terus banyak gambaran yang kalau menurut Pak Imam harus sepakatan dulu apakah 4 orang cukup atau 5. Video ini sesuai dengan kesepakatan tadi, kita harus konsisten. 4 apa 5? Kalau 5 ya 5, kalau 4 ya 4.
Empat. Coba yang empat angkat tangan. Ya sudah, berarti empat. Berarti nanti Anda bikin satu kelompoknya itu 4 orang. Silakan bebas atau bukan sendiri ya. Tapi nanti sebelum mengerjakan, tolong bagian sebelahan itu harus sedikit bergeser yang jumlahnya 5 ya, yang orang itu cuma 1 tahun ya, yang mana diam saja. Kalau ada pertanyaan sedikit, kalau tidak dia membentuk kelompok dan kalau makin banyak video yang ada di persebaran juga jangan meralaikan sederhana apakah 4 orang silakan kerjakan. LKPD ini yang hitam. Ya, untuk LKPD ya. Ya, dibuka LKPD-nya. Silakan kerjakan ya. Oke, ada? Oke. Menggunakan minyak sayur juga bisa Udah Pak, bisa Pak? coba Yes, iya. sudah Sudah Pak. ganteng sudah belum?
Dari salah satu dari Anda untuk mempresentasikan hasil tadi yang malah buat. Silakan untuk satu orang saja dari kelompok. Silakan. Formatnya menerangkan kerjanya dari pembuatannya, cara membuatnya, terus kata-katanya saja. Nah, yang ada di dalam PD. Oh iya, ya. Tinggal dijawab aja Pak. Ya, kan sudah ada kan yang ada di dalam PD. Tinggal presentasi di depan. Silakan. Boleh menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Sekolah SMA Muhammadiyah Kandang Laut, kelas 10 ekonomi. Saya di sini akan mempresentasikan cara membuat lampu kapas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan kapas, lalu rendam di minyak sayur. Jika sudah terendam semua, lalu tempatkan di tempat yang aman dan tidak mudah terbakar. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah itu bisa menggantikan ini? Menurut AA dan Mas, apakah itu bisa menggantikan ini? Bisa. Untuk di rumah, ada nggak peralatan yang tadi? Hampir semua rumah pasti ada. Ya. Apa? Karena biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak itu biasa di kosmetik pasti ada kapas. Ibu-ibu juga sama, biasa memasak menggunakan minyak sayur. Ya. Peralatannya juga ada, baik itu menggunakan piring, mangkok, gelas, ya, semua juga sangat-sangat sederhana. Artinya itu sebagai alternatif pengganti lilin. Secara otomatis nanti giliran mati lampu, nggak usah lupa beli lilin. Itu bisa dipakai sebagai pengganti lilin. Pak, bertahan sampai kapan? Sampai minyaknya habis. Hanya Pak Imam menginginkan tujuan kita sekolah itu biar menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, menghadapi satu masalah. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin Mas Ibnu sudah menulis, itunya bisa merefleksikan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Suaranya agak Mas, biar teman-teman A bisa mendengar. Silakan baca. Kebutuhan manusia dalam penerangan adalah situasi di mana obat yang dideteksi atau yang lain tidak mencukupi untuk menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan
beberapa daerah berarti kurangnya pemadaman listrik yang jadwal bagi musim atau cuaca dan peningkatan permintaan listrik. Banyaknya keinginan, banyaknya kegiatan adat istiadat, pendidikan dan lain-lain. Tiga, alternatif sumber daya penerangan yang sangat sederhana dan mudah terjadi kelangkaan listrik terjadi bisa berupa kapasitor listrik, lampu emergensi atau lampu yang menggunakan tenaga listrik. Oke, artinya Mas untuk hari ini kali ini memang giliran kita bagian evaluasi tadi karena Anda itu kan membuatnya kan bukan satu jenis ya, tapi beraneka ragam. Yang pertama pakai gelas, yang kedua pakai kaleng, yang kedua juga pakai kaleng tapi ada pelindungnya. Nah, untuk evaluasinya dan tentukan dengan sangat karena ini sifatnya barang yang lumayan berbahaya ya, maka pada saat menaruh benda tersebut harus di tempat yang benar-benar aman. Kenapa? Karena tadi giliran lampunya kita sudah nyala, nggak tahunya rumah kita yang kebakaran. Oleh karena itu untuk evaluasinya Pak Imam rasa cukup. Kenapa? Karena ya tadi kita harus mengantisipasi sebelum terjadinya kebakaran Kenapa? Karena setitik air itu bisa menyejukkan, tapi sepelik api juga bisa membakar. Kenapa? Karena ya tadi kecil jadi kemang, kalau besar jadi paham? Ada yang ditanyakan? Menurut Pak Imam untuk pertemuan kali ini Anda sudah paham atau belum? Oke, kalau paham Pak Imam rasa cukup. Nanti ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Hati-hati di rumah, mungkin bisa diaplikasikannya apabila terjadi mati lampu. Pak Imam rasa cukup. Kalau Imam akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.